Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Inna allaha la yanzi'ul ilma illa biqaddil ulama. Wallahu a'lam bisawab. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat berislam, nikmat beriman, nikmat bertakwa, nikmat berdakwah, nikmat berukhuwah, nikmat berkeluarga, dan nikmat-nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita sehingga kita tidak bisa menghitung-hitung nikmat Allah tersebut saking banyaknya. Salawat serta salam semoga dilimpahkan, dicurahkan, disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan membaca salawat kita akan mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada ayat dalam Al-Quran yang disebut ayat Bashiron dan juga ayat Nadhiron. Apa yang dimaksud dengan ayat Bashiron? Yaitu ayat yang memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Seperti Allah memberi kabar kepada orang yang beriman akan dimasukkan ke dalam surga. Itu namanya ayat Bashiron. Biasanya ayat Bashiron selalu bergandengan dengan ayat Nadhiron. Allah akan memasukkan orang-orang beriman ke dalam surga dan orang-orang kafir ke dalam neraka. Orang-orang kafir ke dalam neraka itu ayat Nadhiron atau peringatan. Maka tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salah satunya adalah sebagai Bashiron wa Nadhiron. Rasulullah diberi tugas oleh Allah sebagai Bashiron, memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, dan Nadhiron kepada orang-orang yang fasyik, orang-orang munafik, orang-orang kafir. Itu Rasulullah juga berdakwah. Dakwahnya Rasulullah adalah dengan Nadhiron, dengan memberi peringatan. Sebagai salah satu perhatian Rasulullah terhadap perintah sholat misalnya. Tidak ada perbedaan antara orang yang beriman dengan orang yang kafir kecuali sholat. Orang yang meninggalkan sholat tidak diragukan lagi kekafirannya. Ini batas antara iman dan kekafiran.
Tapi dalam hadis ini tidak menunjukkan langsung bahwa yang meninggalkan sholat itu kafir. Tetapi yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan betul-betul menolak kebenaran, itulah yang kafir. Kalau dia meninggalkan sholat karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan melaksanakan ibadah sholat, dia melaksanakan sholat dengan isyarat saja, itu pun diperbolehkan. Makanya misalnya ketika kita sedang sakit, sholatlah dengan berbaring. Ketika kita tidak mampu berdiri, sholatlah dengan duduk. Ketika kita tidak bisa berduduk, sholatnya dengan berbaring. Bahkan sampai dengan isyarat. Nah, dalam Al-Quran ini banyak ayat-ayat yang memberikan basyiron, memberikan kabar gembira. Bagaimana caranya kita mengetahui ayat itu sebagai kabar gembira kepada kita? Maka kita harus sedikit-sedikit memahami makna dari ayat tersebut. Jadi jangan hanya sekedar membaca, tetapi kita juga harus belajar memahami maknanya atau terjemahnya. Nah, di sini sudah ada terjemahnya dan juga ada ayatnya. Jadi sedikit-sedikit kita merenungkan, kalau tidak seminggu sekali, sebulan sekali coba membaca ayat dengan terjemahnya. Atau kita mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh qori yang merdu, yang ada artinya langsung. Misalnya dia membaca surah Al-Fatihah langsung diartikan gitu. Kalau kita mendengarkan arti-arti tersebut, nanti kita akan memahami, oh ini ayat basyiron, oh ini ayat nadhiron. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua kewajiban kita di zaman atau di era dakwah kita ini sekarang adalah, yang pertama adalah meningkatkan kapasitas dakwah kita. Karena tantangan dakwah semakin kesini semakin berat ya. Istilahnya kalau dulu zaman kuda gigit besi, sekarang sudah zaman kuda makan roti. Beda tantangannya ya. Kalau kita berebut dengan kuda makannya dulu, kalau sekarang, kalau dulu masing-masing. Jadi tantangan dakwah harus kita hadapi yang pertama dengan meningkatkan kapasitas keilmuan. Dan juga kapasitas spiritual. Dan juga kapasitas mental. Nah, kalau kita menghadapi kendala musim aja tidak sanggup misalnya gitu, atau menghadapi kendala yang ada dari diri kita aja tidak sanggup untuk menjalankan dakwah, maka tentu tantangan-tantangan yang lainnya kita tidak akan diberikan oleh Allah. Justru Allah memberikan tantangan, disitulah Allah memberikan pahala yang besar gitu. Maka kita harus senantiasa memotivasi diri untuk tetap semangat. Belum lagi kalau kita diberikan amanah di pemerintah, misalnya sebagai pejabat RT, RW, atau menjadi kepala sekolah, atau menjadi kabag, kepala bagian. Nah, dakwah kita justru semakin berat menghadapi orang-orang yang ada di dalam kantor.